Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 138 soal 9. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal 9. Jawablah pertanyaan-pertanyaan tentang grafik di samping ini. 1. Pada grafik 1, apakah konstanta perbandingan positif atau negatif? 2. Hitunglah konstanta perbandingan pada grafik 1 dengan mengetahui bahwa grafik melalui titik 2,3. Kemudian, nyatakanlah Y dalam X menggunakan persamaan. 3. Pada grafik 2, nyatakanlah Y dalam X menggunakan persamaan. Gunakanlah cara yang diterapkan di 1 dan 2. Oke, kita lihat dulu grafiknya. Yang pertama, grafik 1 itu yang ini deh ya. Sret, nih ada angka 1-nya. Kemudian grafik 2 itu yang ini. Nah ya, nih ada angka 2-nya. Oke, kita siap menjawab. Pertanyaan yang pertama dulu. Pada grafik 1, apakah konstanta perbandingan positif atau negatif? Nah, untuk menjawabnya, coba kita lihat teorinya di halaman 137. Ini dia. Nah, di sini di halaman 137 ya, Dek ya, dijelaskan penting grafik perbandingan senilai. Grafik fungsi Y sama dengan AX yang menyatakan perbandingan senilai merupakan garis yang melalui titik pangkal. Titik pangkal itu yang ini, titik O, 0,0. 1. Jika A lebih dari 0, grafik naik ke arah kanan. Nah, ini maksudnya A lebih dari 0 itu berarti A-nya bernilai positif. Kan lebih dari 0 itu positif. Itu adalah grafik yang naik ke arah kanan. Jadi kayak gini, sret ya, dia naik. Ini arahnya arah kanan. Nah, gitu. Sret ya, naik ke arah kanan. Berarti A-nya adalah positif. A ini apa? A adalah konstanta perbandingan. Ya. Penjelasannya ini, jika nilai X naik, maka nilai Y naik. Jadi ini X-nya naik, Y-nya juga naik. Pokoknya dia miringnya ya ke arah kanan. Ya, naik ke arah kanan. Itu kalau konstanta perbandingannya positif. Kayak gini. Nah, sekarang yang kedua, jika A kurang dari 0 itu berarti kan negatif ya. Semua yang kurang dari 0 itu berarti negatif. Grafik turun ke arah kanan. Jadi turun. Tuh, turun ya, turun. Kalau tadi naik, nah sekarang turun. Kalau konstanta perbandingannya negatif, maka grafiknya turun ke arah kanan. Nih, turun ya. Artinya jika nilai X-nya naik, maka nilai Y turun. Ini Y-nya turun. Nah, sekarang kembali lagi ke halaman 138, kita lihat untuk grafik 1. Apakah dia naik ke arah kanan atau justru turun ke arah kanan? Nanti kalau dia naik ke arah kanan, maka konstanta perbandingannya adalah positif. Coba kita lihat ya. Ini dia halaman 138. Kita lihat untuk grafik 1. Ternyata dia adalah grafik yang naik ke arah kanan ya, naik ke arah kanan. Berarti gimana konstanta perbandingannya? Tentu saja bernilai positif. Ya. Jadi nanti kita jawab ya, konstanta perbandingan pada grafik 1 bernilai positif. Nah, nanti kalau untuk grafik 2, kira-kira gimana ini? Apakah dia naik atau turun ke arah kanan? Turun ya, nih turun. Lihat pergerakan pensilnya Kak Sari ya, semakin turun ke arah kanan. Kalau turun berarti nanti konstanta perbandingannya untuk grafik 2 adalah negatif. Kita jawab satu persatu dulu. Untuk pertanyaan yang pertama ini, oke, pada grafik 1 gini ya, konstanta perbandingannya adalah apa, Dek? Positif. Oke, disuruh menjelaskan tidak? Tidak. Tetapi kalau disuruh menjelaskan boleh. Kita tambahin kayak gini ya. Karena grafiknya naik ke
arah kanan gitu. Jadi ini sesuai dengan teori yang ada di halaman 137-nya ya. Naik ke arah kanan, berarti grafiknya memiliki konstanta perbandingan yang positif. Sudah, untuk menjawab pertanyaan satu kayak gini aja kok. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Di sini pertanyaan kedua, hitunglah konstanta perbandingan pada grafik 1 dengan mengetahui bahwa grafik melalui titik 2,3. Kemudian nyatakanlah Y dalam X menggunakan persamaan. Oke, untuk menghitung konstanta perbandingan grafik 1, tulis dulu kayak gini, Dek. Y sama dengan AX. Ini lagi-lagi ada di halaman 137 tadi ya. Ini adalah fungsi atau bentuk persamaan untuk perbandingan senilai. Ya, Y sama dengan AX, di mana A inilah yang berfungsi sebagai konstanta perbandingan. Jadi yang ditanyakan adalah berapa nilai A ini, gitu. Tapi kita dikasih bantuan, di mana diketahui grafiknya melalui titik 2,3. 2,3 ini artinya X-nya 2, Y-nya 3. Ya, ini tadi diketahuinya ya, melalui titik 2,3. Berarti langsung aja kita masukkan. Ini kan Y. Nah, mana di antara dua angka ini yang Y? Ternyata angka 3. Kita tulis di sini 3. Sama dengan A. A memang belum diketahui karena A-nya kan dicari. Kemudian ini sama dengan ya, Dek ya. Nah, X-nya yang mana? X-nya angka 2 ini. AX artinya adalah A kali X, berarti A kali 2. Kali Kasari pakai tanda titik ya. Anak-anak SMP udah tahu bahwa kali itu boleh menggunakan simbol titik. Jadi 3 sama dengan A kali 2. Nah, kalau kita mau mencari nilai A-nya, berarti A sama dengan ya 3 dibagi 2. 3 dibagi 2 itu boleh ditulis 3/2. Jadi sudah ketemu A sama dengan 3/2. Atau kalau mau dibalik biar A-nya di sebelah sini boleh A sama dengan 3/2. Sudah terjawab. Kan tadi yang ditanya, hitunglah konstanta perbandingan pada grafik 1. Nah, kita jawab ya. Konstanta. Jadi gitu ya. Konstanta perbandingan grafik 1 adalah ini 3/2. Oke. Ini untuk menjawab soal atau pertanyaan ke-1 dan ke-2 ya, Dek ya. Nah, tetapi di pertanyaan kedua tadi kita tidak hanya disuruh menentukan konstanta perbandingannya saja. Nah, selanjutnya ada ini. Kemudian, nyatakanlah Y dalam X menggunakan persamaan. Nah, caranya kita tulis ulang persamaan ini. Y sama dengan AX di sini. Y sama dengan AX. Kemudian Y sama dengan, nah A-nya ini kita ganti dengan angka yang sudah kita hitung tadi, yaitu 3/2. Tulis 3/2, terus baru X. Nah, inilah yang dimaksud dengan persamaannya ya. Kita kasih kesimpulan lagi. Jadi, nih ya. Y dalam X atau persamaannya adalah gitu aja langsung. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan 3/2 X ya, ini. Oke, beres, sudah terjawab soal ke-1 dan soal ke-2. Nah, sekarang kita lanjut soal ketiga. Sekarang berhubungan dengan grafik 2. Kalau tadi selalu grafik 1, untuk soal ketiga ini fokusnya grafik 2. Tetapi caranya atau pertanyaannya persis dengan pertanyaan ke-1 dan ke-2. Coba lihat, pada grafik 2, nyatakanlah Y dalam X menggunakan persamaan. Gunakanlah cara yang diterapkan di 1 dan 2.
Oke, berarti langkah pertama kita jawab dulu. Untuk grafik 2 ini, konstanta perbandingannya positif atau negatif? Tentu saja kita sudah tahu untuk grafik 2 karena grafiknya turun ke kanan ya, turun ke arah kanan, maka konstanta perbandingannya negatif. Kita jawab dulu. Seperti ini menjawabnya ya. Untuk pertanyaan ketiga, pada grafik 2, konstanta perbandingannya negatif. Jika ingin dilanjutkan, alasannya karena grafiknya turun ke arah kanan ya. Jadi ini kebalikannya grafik 1. Kalau grafik 1 tadi naik ke arah kanan, grafik 2 turun ke arah kanan. Grafik 1 positif konstanta perbandingannya, grafik 2 negatif konstanta perbandingannya. Oke, nah sekarang langkah berikutnya seperti tadi, kita menentukan berapa sih konstanta perbandingan untuk grafik 2. Nah, untuk grafik 1 tadi diketahui grafiknya melalui titik 2,3. Nah, grafik 2 kan nggak dikasih tahu. Kalau gitu kita cari tahu sendiri. Lihat deh grafik 2 di sini. Kak Sari mau pakai titik yang di sini. Nah, titik yang di sini nih koordinatnya berapa, koma berapa. Kalau kita perhatikan ini kan dari 0 ya. Nih, titik pangkal ini 0 deh. Kemudian di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Nah, dia negatif 6. Titik ini tuh X-nya adalah negatif 6. Kemudian ke atas, nah ke atas kita tarik ke sini, kira-kira ini di angka berapa? Ini 0. Nah, yang ada tulisan 0 ini sebenarnya 1, terus di sini 2, di sini 3, di sini 4, di sini 5. Jadi titik ini cocok ya kalau ditarik garis ke arah angka 2. Kesimpulannya, salah satu titik yang ada di grafik 2 ini adalah negatif 6,2. Jadi itu yang kita pakai ya. Tulis dulu. Seperti tadi, Y sama dengan AX, kemudian melalui titiknya adalah negatif 6,2. Nah, ini hasil dari kita mencari tahu sendiri ya, meskipun sama soalnya nggak dikasih tahu seperti halnya tadi. Kalau tadi sih dikasih tahu, ya udah, karena yang sekarang nggak dikasih tahu, ya kita ambil sendiri salah satu titik yang dilaluinya. Oke, kalau udah gini tentu saja negatif 6 tadi sebagai X, terus 2 sebagai Y. Kita masukkan di sini Y. Y adalah angka 2, berarti 2 sama dengan A. A-nya kan belum diketahui, memang A-nya yang dihitung, kali X. X-nya ini negatif 6. Kalau negatif usahakan pakai dalam kurung. 2 sama dengan A kali negatif 6. Berarti A sama dengan ya 2 dibagi negatif 6. Nulisnya gini, 2 per negatif 6. Terus A sama dengan 2 per negatif 6 itu boleh ditulis negatif 2 per 6. Nah, negatif 2 per 6 bisa disederhanakan menjadi A sama dengan negatif ini 2 per 6 sama-sama kita bagi 2. 2 bagi 2 1 per 6 bagi 2 3. Ketemu. Jadi A sama dengan negatif 1 per 3. Kalau mau kalian balik boleh kayak gini. A sama dengan negatif 1 per 3. Ini jawabannya. Kalau mau disimpulkan dulu boleh ya. Jadi konstanta perbandingannya adalah ini ya, negatif 1 per 3. Sip. Oke, apakah sudah selesai? Belum, satu lagi. Justru ini pertanyaan pokoknya di angka 3, yaitu nyatakanlah Y dalam X menggunakan persamaan. Ya udah, seperti tadi lagi. Kita tulis ulang, Y sama dengan AX. Berarti Y sama dengan, nah sekarang A-nya diganti dengan angka negatif 1 per 3.
terus baru tulis X ini ya. Jadi persamaannya untuk grafik 2 adalah Y sama dengan negatif 1/3 X. Mau dibikin kesimpulan? Boleh. Kesimpulannya di bawah sini. Jadi persamaan grafik 2 adalah ini deh, Y sama dengan negatif 1/3 X. Y sama dengan negatif 1/3 X. Yes, selesai. Kayak gitu deh ya, soal 9 di halaman 138. Enggak terlalu sulit kok ya. Langkah-langkahnya udah Kak Sari ajarin berdasarkan halaman 137 tadi. Tapi kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar. Nanti Kak Sari bantu jawab. Untuk yang mau tanya jawab di dalam grup juga boleh. Cara gabungnya langsung chat aja ke 081 456 10 987 ya. Kak Sari tunggu. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.